Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran, Yahudi pesek adalah sebutan untuk orang yang membela Israel. Yahudi pesek ada 3 golongan. Golongan pertama adalah mereka yang memang benci Islam. Golongan kedua adalah golongan orang Islam munafik. Golongan ketiga adalah korban propaganda Zionis Israel karena kebodohannya. Sobat Quran, berikut ini penjelasan dari masing-masing golongan tersebut. Yahudi pesek golongan para pembenci Islam. Golongan ini adalah golongan yang jelas-jelas tidak suka karena embel-embel Islam. Mereka akan menganggap buruk apapun yang berhubungan dengan Islam, jadi tidak banyak yang bisa dijelaskan lagi. Golongan berikutnya adalah Yahudi pesek golongan orang Islam munafik. Berbeda dengan golongan pertama, golongan ini justru dari kalangan umat Islam sendiri. Penyebabnya pun beragam karena mendapat sejumlah uang, sering berinteraksi dengan Zionis Israel, atau karena dangkal ilmu dan kebodohan. Siapa saja mereka? Bisa seorang influencer, tokoh, atau bahkan ustadz. Karena orang-orang inilah umat Islam jadi bingung. Kelompok inilah yang kelak akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman sangat berat, sebagaimana hukuman bagi seorang munafik. Golongan berikutnya adalah Yahudi pesek golongan korban propaganda Zionis Israel. Sebagaimana dijelaskan pada poin nomor 2, Israel sangat gencar melakukan propaganda pada dunia internasional, tak terkecuali Indonesia. Salah satu propaganda Israel adalah bahwa perang yang mereka lakukan adalah perang agama. Perang agama Islam dengan salah satu agama, dan ternyata propaganda itu berhasil. Banyak penganut agama tersebut yang akhirnya membela Israel karena sentimen agama. Padahal sebenarnya agama yang dianggap sebagai musuh Islam tersebut, banyak penganutnya dan tempat ibadahnya juga menjadi korban di Gaza. Bahkan hubungan dua agama ini harmonis di Gaza. Saat masjid umat Islam hancur, pemimpin tempat ibadah agama tersebut bahkan mempersilahkan untuk melaksanakan ibadah sholat di tempat mereka. Sobat Quran, baru saja saya jelaskan dengan detail golongan Yahudi pesek. Agar lebih jelas lagi tentang apa dan bagaimana Yahudi pesek, silahkan terus ikuti video ini sampai selesai. Istilah Yahudi pesek menjadi perbincangan hangat di media sosial Twitter pada bulan Mei lalu. Istilah ini digunakan untuk menyindir orang-orang Indonesia yang membela Israel dan mengkritik perjuangan Palestina dalam konflik di Gaza. Salah satu yang mempopulerkan istilah ini adalah mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Dalam salah satu cuitannya, ia menyebut akun-akun yang kontra Palestina sebagai gerombolan Yahudi pesek. Ia juga mengecam mereka yang mengaku sebagai nasionalis, tapi tidak peduli dengan nasib saudara-saudara seiman di Palestina. Namun ternyata istilah Yahudi pesek bukanlah ciptaan Said Didu. Istilah ini sudah pernah dilontarkan oleh pendakwah Kiai Haji Lutfi Bashori pada akun Facebook miliknya. Dalam unggahannya, ia menjelaskan bahwa Yahudi pesek adalah penjilat asal Indonesia yang menampakkan permusuhan terhadap umat Islam Palestina dengan buala nyinyirnya. Lutfi Bashori juga menyampaikan doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada umat Islam Palestina dan menghancurkan para penjilat tersebut. Unggahan ini mendapat banyak dukungan dan simpati dari netizen yang pro-Palestina. Mengapa sebagian orang disebut Yahudi pesek? Alasannya sangat beragam. Kelompok ini umumnya menyalahkan Hamas, yang dikenal sebagai perlawanan terhadap Zionis Israel. Beberapa dari mereka mencurigai bahwa Hamas menerima pendanaan dari kelompok Syiah, sementara yang lain mempertanyakan asal-usul dana Hamas yang digunakan untuk membiayai rudal dengan nilai yang sangat tinggi. Ada yang berpendapat bahwa Israel hanya membela diri karena seringkali diserang oleh Hamas, dan sebagian dari mereka bahkan menilai Hamas sebagai kelompok teroris. Namun, pernyataan yang cukup kontroversial adalah bahwa
Palestina dan Israel bukan urusan kita, Indonesia, melainkan urusan mereka, bangsa Arab dan Yahudi. Urusan Indonesia adalah nasib kita dan hari depan anak cucu kita. Meskipun opini dan pernyataan dari Yahudi Pesek bervariasi, intinya menuju pada satu titik, yaitu ketidaksetujuan terhadap umat Islam. Bahkan, beberapa dari mereka diduga menjadi agen yang didanai oleh pihak Yahudi untuk mempengaruhi pendapat masyarakat Indonesia agar beralih mendukung Israel daripada Palestina. Menariknya, Yahudi Pesek tidak hanya terdiri dari kalangan non-Muslim. Ada juga yang berasal dari kalangan Muslim dengan pandangan yang lebih liberal. Kesimpulannya adalah bahwa kelompok ini tidak menyukai umat Muslim bagi yang non-Muslim. Dan bagi Yahudi Pesek Muslim, mereka adalah kelompok yang menusuk dari belakang saudara seiman. Penting untuk diingat bahwa individu yang mengaku sebagai Muslim namun menjadi hambatan bagi umat Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah. Mereka ini dikenal sebagai munafik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada masa Nabi, Abdullah bin Ubay menjadi pelopor dalam kelompok ini. Meskipun mengaku sebagai Muslim, Abdullah bin Ubay justru merugikan umat Muslim dengan memberikan informasi rahasia kepada Yahudi dan musyrikin di Makkah, dengan harapan mendapatkan imbalan dari pihak kafir. Apapun arti dari istilah Yahudi Pesek, satu hal yang pasti adalah bahwa istilah ini menunjukkan betapa besar rasa solidaritas dan empati masyarakat Indonesia terhadap Palestina. Istilah ini juga menunjukkan betapa tajamnya kritik dan kecaman masyarakat Indonesia terhadap Israel dan para pendukungnya. Sobat Quran, setelah mengikuti penjelasan saya tentang Yahudi Pesek, bagaimana perasaan sobat semua? Masuk kategori mana sobat Quran semua? Semoga tidak masuk dalam ketiga kategori tersebut tentunya. Untuk merasakan dan tergerak membela Palestina, Anda tidak perlu menjadi seorang Muslim, cukuplah menjadi manusia. Itu adalah ungkapan seorang tokoh yang mengena di relung hati beberapa bulan yang lalu. Karena hanya hewan saja yang tega menyalahkan korban penjajahan yang terbantai akibat kesewenangan Zionis Israel ini. Lalu apakah sekarang yang bisa sobat Quran lakukan? Saran saya, mulailah dari perjuangan dan empati paling ringan, yaitu mendoakan kebaikan untuk Palestina. Lebih baik lagi disertai aksi yang jelas dengan menyisihkan rezeki untuk membantu Palestina lewat lembaga penggalangan dana terpercaya. Jika tidak ada rezeki lebih, mulailah dengan hal lebih ringan, yaitu jangan membeli produk pro-Israel. Boikot produk Israel atau pro-Israel adalah aksi ringan tetapi berdampak sangat besar bagi Israel dan para pendukungnya. Selama produk itu bisa diganti produk lain yang tidak pro-Israel, ganti saja produk yang kita pakai dengan produk tersebut. Jangan sampai hasil keuntungan dari produk yang kita beli dan kita pakai akan menjadi peluru-peluru yang justru dipakai membunuh sesama saudara Muslim di Palestina. Posisikan dengan jelas di mana posisi Anda saat ini, berada dalam barisan Yahudi Pesek atau barisan para pejuang kemerdekaan. Ambillah sikap mulai sekarang dan lakukan aksi nyata mulai sekarang. Ingatlah, apapun kebaikan dan keburukan yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Sobat Quran, demikian video kami tentang Yahudi Pesek. Semoga bermanfaat bagi Anda dan jangan lupa untuk membagikan video ini sebagai salah satu aksi nyata mendukung kemanusiaan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.